Pemirsa Jendela Jateng, malam ini di redaksi Jendela Jateng kedatangan seorang tokoh budayawan dari Rumah Budaya Kartosuro. Beliau adalah Pak Marsudi Widodo. Kita akan membahas tentang rumah budaya yang beliau dirikan. Selamat malam Pak Marsudi. Selamat malam Mas Selamat. Nugi. Bisa diceritakan latar belakang dari terinspirasinya mendirikan rumah budaya di Kartosuro? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk semuanya. Saya Marsudi Widodo dari Rumah Budaya Kartosuro yang sekarang bertempat di Sedah Romolor RT 04 RW 6 Kartosuro. Jadi kami itu mendirikan Rumah Budaya Kartosuro ini sebenarnya terinspirasi dari ketika saya berkesenian, berkegiatan di Solo, gitu Mas. Saya itu punya seorang guru ya, seorang guru yaitu Kanjeng Raden Tumenggung Tondokusumo, yaitu seorang empu tari dari Keraton Kasunanan Surakarta itu. Nah, dia sebenarnya orang yang sangat produktif, artinya banyak menciptakan tari-tari yang sekarang berkembang di seluruh dunia. Ada tari Prawiro Watang, tari Eko Prawiro, kemudian tari Karonse, kemudian tari Enggar-Enggar dan sebagainya, banyak sekali. Konseptor ya? Iya, konseptor dan pelatih tari. Yeah. Tetapi ketika itu sebenarnya saya ingin sekali dari Bapak S. Maridi itu mempunyai sebuah museum gitu. Yeah. Museum Maridi Budoyo gitu. Tetapi kayaknya tidak terwujud. Nah, kemudian impian itu terus bergulir. Akhirnya saya terinspirasi. Seandainya saya nanti sudah purna, saya ingin mendirikan sebuah rumah untuk kesenian, untuk kebudayaan. Nah, itulah inspirasinya. Inspirasinya awal mulanya. Nyun sewu Pak Marsudi, panjenengan asli Solo ya? Asli Solo Mas. Kenapa terinspirasi atau termotivasi dari mana untuk kok bisa mendirikan rumah budaya itu di Kartosuro? Iya. Begini Mas, setelah saya itu ya malang melintang berkesenian, berkebudayaan di Solo, sehingga saya banyak istilahnya berkenalan atau bersilaturahim dengan teman-teman kesenian, teman-teman seniman di Solo, baik itu dari seni tari, seni karawitan, kemudian seni teater atau seni pertunjukan, dan seni drama. Nah, kemudian setelah saya pulang ke Kartosuro, pulang ke Solo, dalam arti dulu aktivitas saya itu memang kerja di Solo. Sebagai guru. Sebagai guru ya sampainya seniman. Setelah purna pulang ke daerah Kartosuro. Kartosuro itu rumah istri nggih? Iya, rumah istri. Iya, istri Kartosuro. Dan saya membeli rumah di Kartosuro, di dekatnya istri. Iya. Nah, dari situ saya melihat perkembangan kesenian di Kartosuro ini, Mas. Iya. Sebenarnya itu banyak potensi-potensi seni budaya yang di Kartosuro ini. Gudangnya ya. Gudang. Kartosuro. Banyak sekali budayawan yang ada di Kartosuro ini. Kemudian saya mulai memperhatikan kesenian yang ada. Oh, ternyata banyak sekali. Nah, dari situlah kemudian saya terinspirasi mendirikan rumah budaya itu. Karena begini Mas Budi ya. Saya melihat dari berbagai kelompok kesenian yang ada di Kartosuro ini, seperti ada kelompok keroncong, kemudian ada kelompok hadroh, ada kelompok musik, ada kelompok karawitan, pedalangan bahkan ada. Nah, tetapi sayang sekali Mas, dari para seniman-seniman ini belum bisa berkumpul menyatu jadi satu gitu ya. Nah, saya sangat menginginkan, maka saya terinspirasi untuk mendirikan rumah budaya, namanya rumah budaya. Bentuk joglo itu ya? Yeah. Berarti itu untuk istilahnya
jenengan ingin sebagai wadah untuk seniman Kartosuro itu betul, Mas Nugi ya. Iya. Maka saya beri nama rumah. Rumah. Bisa untuk singgah, untuk silaturahmi siapa saja yang akan berkesenian di situ, yang mungkin akan berbincang-bincang tentang kebudayaan di situ, silakan. Dari kelompok kesenian musik, kesenian pedalangan, karawitan, tari. Oke, nah luar biasa. Terus untuk kegiatan di rumah budaya ini seperti apa, Pak Mas? Nah, untuk kegiatan di rumah budaya sendiri ini sebenarnya diawali dari satu kerinduan tentang pengembangan saya di bidang seni budaya, khususnya di Sedah Romo itu ya, Mas. Iya. Sedah Romo. Nah, awalnya kami merekrut dari ibu-ibu itu, Mas. Ibu-ibu sekitar. Iya, di sekitar. Dari ibu-ibu yang biasanya masak, terus umba-umba, setrika, itu kemudian kami rekrut dan kita wujudkan sebuah bentuk kesenian. Nah, awalnya seperti apa itu, Pak Modi? Awalnya itu dari kita mengajak seni tari. Tapi tari yang bukan tari yang gaya Surakarta atau Ngayuk Jogarta. Tetapi tari yang sifatnya itu menyenangkan, tari rakyat. Itu tari rakyat. Waktu itu saya membuat tari semacam topeng ireng itu, Mas. Iya, topeng ireng gitu ya. Tetapi peraganya dari ibu-ibu ini. Iya, dari itu. Ternyata ibu-ibu sangat antusias. Nah, ketika ibu-ibu sangat antusias, kemudian saya mencoba lagi. Kita masukkan tari gambyong. Bisa juga. Gambyong juga ternyata bisa. Ternyata bisa, bahkan kemarin itu kita coba. Pas itu ulang tahun di Hari Jadi Kartosuro. Itu kami tampilkan ya, kita tampilkan sama gambyongnya itu di depan Ibu Bupati itu, Mas. Seberapa sulit, Pak, mengajar ibu-ibu yang begini ya. Notabene umurnya kan umurnya sudah tua-tua dan memang dia belum mengenal sama sekali ya untuk tari ya. Ini sebenarnya tidak terlalu sulit, tidak terlalu sulit. Selagi kita mau niat, yang ngajari niat, mereka juga niat, kita rekrut. Kalau hati ini sudah menyatu, nah ini ternyata semuanya jadi mudah. Mereka awalnya ya kita ajari serisik bagaimana, kemudian seblak sampur bagaimana, kemudian panggal bagaimana, dari sedikit itu. Kemudian mereka ternyata bisa berkembang, memahami, oh begini. Meskipun awalnya itu ya nyun sewu ya agak kaku ya awalnya. Tapi lama-kelamaan mereka semakin senang. Melaksanakan dengan sangat enjoy. Nah, ini terbukti apa, Mas? Terbukti ketika kita jeda tidak latihan. Nah, ternyata ibu-ibu itu sangat antusias. Loh, Pak, kapan latihan lagi, Pak? Kapan latihan lagi? Malah mereka yang meminta ya. Inilah semangatnya luar biasa. Berarti modal utama harus semangat nih. Itu penting, ya. Terus untuk sampai saat ini prestasi-prestasi apa, Pak, yang diraih untuk rumah budaya? Rumah budaya itu selain dari tari dari ibu-ibu ini, kami juga merekrut anak-anak, Mas. Ya. Anak-anak kecil ya. Saya cukup prihatin kalau melihat anak-anak ketika dia sudah nongkrong di bawah wifi itu, wah sudah begini nih. Apa, Mas? Main game ya. Wah, akhirnya saya terinspirasi, wah iya. Agar bocah-bocah ini tidak hanya main game saja. Kemudian kita kumpulkan. Nah, ketika anak-anak ini kita kumpulkan, kita ajari lagu-lagu yang awal, yang mudah, itu seperti ya lagu-lagu yang mereka bisa. Seperti sholawatan, dolanan ini. Setelah mereka kita ajari, kemudian mereka kita ajari nabuh gamelan. Ora kita adanya cuma saron. Oh gitu, gamelan. Kemudian kita kolaborasi, Mas, sama perkusi. Oh gitu. Ya. Nah, jadinya nanti akan tumbuh antara karawitan dan perkusi. Dan ternyata luar biasa. Ya. Anak-anak yang belum tahu apa-apa, yang biasanya cuma ngegame, ya itu setiap Sabtu itu, Mas, kapan latihan, Pak? Nah, ini dia sudah mulai kangen untuk latihan itu. Antara ketipung atau luar biasa. Jimbe dan karawitannya. Inilah ngobrol kita bersama Pak Marsudi di Rumah Budaya. Kita lanjut nanti, kita akan mendengarkan lagu dari Ustadz Joko Yulianto.
laksana wajah perwira membahana di seluruh Nusantara, mengemban tugas suci lambang negeriku, jiwa bangsaku, bangsa Indonesia. Bermukim di setiap daerah, bersatu padu jiwa dan raga, selaras kata Bhinneka Tunggal Ika. Amalkan Pancasila sedini, wahai kau putra pertiwi. Resap hayati makna sejati, teguh kuku amalkan selalu. Pancasila dasar negaraku, serta pribadi bangsaku. Gagah laksana wajah perwira membahana di seluruh Nusantara, mengemban tugas suci lambang negeriku, jiwa bangsaku, bangsa Indonesia. Bermukim di setiap daerah, bersatu padu jiwa dan raga, selaras kata Bhinneka Tunggal Ika. Amalkan Pancasila sedini, wahai kau putra pertiwi. Resap hayati makna sejati, teguh kuku amalkan selalu. Pancasila dasar negaraku, serta pribadi bangsaku. Luar biasa ternyata Pak Ustadz Djoko Yulianto ya, Pak Mardi. Wah, luar biasa. Memang suaranya juga merdu Iya, ya. seorang pendakwah ternyata juga jago Seniman nyanyi. juga. Iya. Iya. Luar biasa. Kita lanjut Pak Marsudi. Iya. Sejauh ini Rumah Budaya ini sudah berkolaborasi dengan siapa saja ini, Pak Ya. Marsudi? Baik Mas Nugi. Jadi untuk Rumah Budaya ini sudah beberapa kali berkolaborasi Ya. dengan pentas di beberapa tempat ya. Ya.
Meskipun ya sebenarnya usianya baru sebentar. Berapa tahun, Pak? Baru 2 tahun ini ya. 2 tahun, Baru tapi 2 tahun ini. prestasinya udah luar biasa. Kita juga pernah waktu itu kami mengadakan sarasehan budaya ya. Sarasehan budaya di Rumah Budaya, kami mengundang seorang penyair terkenal, Iya. yaitu Susiawan Lia. Oh, Mas Lea. Iya, Mas iya, Lea. iya. Kita kolaborasi dan kami mengundang untuk beberapa penyair yang dari Jogja, dari Sragen, dari Klaten. Ini semua berkumpul Di Rumah Budaya. ya di Rumah Budaya. Tapi Mereka yang asli Kartosuro ada ya? yang asli Kartosuro ada. Selain saya sendiri ada kemarin dari UIN. Oh, ya, UIN. dari UIN. Raden Mas Said. Nah, di samping itu selain kami kolaborasi dengan para penyair, Iya. kami juga memainkan musik lesung, Mas. Oh, yang ibu-ibu Ibu-ibu yang menarik ini. Saya pernah lihat itu Pernah waktu melihat, di ya? acara Sadranan di Wah, Kartosuro. iya, Luar biasa. Nah, itu ini- yang latih Pak Marsudi ya? Dari Iya. Rumah Budaya. Nggih. Luar biasa. Nah, setelah dari sarasehan budaya itu, kemudian ada juga pas sadranan ya. Sadran itu Pas ya. sadranan itu, sadranan kita adakan grebek sadran itu. Iya. Nah, ibu-ibu juga main lagi Iya, lesungnya. main lesung itu. Iya, main lesung. Nah, ini kita kolaborasi dengan rekan-rekan dari Komunitas, ya. komunitas ya. Kartosuro ya. Nah, kemudian Mas, selain itu kita juga mengisi kegiatan-kegiatan di Car Free Day. Oh, Iya, gitu. itu. Seperti Baik anak-anaknya juga ibu-ibunya ini tari-tarian. kita tari-tarian ya. itu Seperti di- kemarin apa itu sosialisasi kampanye iya, damai sosialisasi itu ya. pemilu damai itu kita juga ikut serta. Terus kita juga ikut berpartisipasi ketika hari jadi Kartosuro. Kartosuro Nah, itu itu Mas. wayangan itu ya. Waktu hari jadi Kartosuro itu dari Rumah Budaya itu menampilkan ada keroncong ya itu. keroncong ya. Keroncong itu Gema Nusantara itu. Ya. Kemudian musik kolaborasi perkusi itu itu ya. ya, perkusi dan tari gambyongnya Tari di gambyong. depan Ibu Bupati. Nah, ketika itu Mas, Ya. itu saya juga agak kaget. Kaget. Kenapa Pak Marsudi? Agak kaget. Lah, tiba-tiba ketika malamnya pas wayangan Pas itu, puncak wayangan ya? itu, kok saya dipanggil itu ya. Suruh naik. Suruh naik ke panggung. panggung. ya. Ternyata Mas, itu kami mendapat penghargaan, yaitu apresiasi dari Wong Greget. Wong greget Iya. yang diprakarsai oleh KRT KRT Juyamto Hadi Hadi Sasmito. Sasmito. Itu orang yang memang luar biasa. Pak Juyamto itu memang seseorang yang luar biasa. Dia pemerhati budaya, dia juga peduli terhadap budaya, peduli pada seniman-seniman yang sedang tumbuh di Kartosuro ini terutama. Saya mengucapkan salut dan luar biasa untuk Wong Jo ya. Ini ya. Perasaannya gimana setelah mendapat anugerah Wong greget itu? Nah, setelah mendapat anugerah dari Wong Greget ini memang itu satu motivasi tersendiri ya, bahwa kami memang harus mencoba mengembangkan lagi untuk misi-misi kebudayaan khususnya di Kartosuro ini gitu ya. Nah, ada satu hal yang sebenarnya sangat saya inginkan, Mas. Ya. Apa itu Pak Marsudi? Saya sangat menginginkan sebenarnya bersatunya para budayawan, seniman-seniman di Kartosuro. Baik musik, tari, teater, kemudian karawitan, ini bisa menyatu. Betapa indahnya kalau Kartosuro ini para seniman, para budayawannya ini bisa menyatu. Dan Rumah Budaya siap menampung ya? Siap menampung Mas itu. Mantap. Nah, ini dan satu lagi. Ya. Ada satu impian kami yang belum tersampaikan, Mas. Apa itu Pak Marsudi? Kami ingin membuat sebuah perhelatan yang cukup besar. Ya. Jadi kolaborasi, Mas, kolaborasi antara musik, Ya. kemudian tari, kemudian karawitan. Nanti ada satu bentuk kolaborasi teatrikal gitu. Teatrikal, Iya. ya. Sehingga itu layak untuk ditonton. Solo saja bisa, kenapa Kartosuro tidak? Itu ya. Kalau kita melihat potensinya itu Kartosuro sebenarnya ya luar biasa. Cuma yang belum itu adalah greget dari masing-masing ini belum manunggal itu. Nah, kalau gregetnya sudah menunggal, saya yakin ini pasti berani bersaing dengan Solo. Tapi siap ya Rumah Budaya Siap. siap. Mungkin, ye. Dengar-dengar
Pak Marsudi ini juga selain konseptor seni juga jago membuat puisi dan berpuisi. Wah. Bisa Iya. ditunjukkan kepada pemirsa Jendela Jateng Pak Mudi. Ya, Satu saja karyanya Oke, untuk ya, puisinya. Kebetulan itu memang saya sudah agak lama ya, Ya. di bidang tulis menulis atau sebagai di bidang kepenyairan juga. Selain berkesenian saya juga termasuk salah satu bergerak di bidang kepenyairan. Nah, salah satu teman saya yaitu Sosiawan Lea itu Ya, sekarang Mas sudah Lea. hebat itu. Kami pernah merintis yaitu sastra pedalaman itu. Jadi sastra pedalaman itu dari pesisir sampai Jakarta. Ini keliling terus itu. Akhirnya sampai menasional. Sastra pedalam ketika itu. Kemudian yang baru-baru ini kami sedang bersama-sama Lea dan teman-teman dan juga Abah Jawawi Imron itu. Nah, kami bersama-sama puisi anti korupsi. Oh ini. Nah, itu yang ini yang tapi bukan itu yang saya baca. Oh ya, apa ini? Ya. Itu saya akan membaca saja ya puisi yang tentang Kartosuro saja ya. Siap. Nah, oke. Inilah satu persembahan puisi karya dari Pak Marsudi Widodo dari Rumah Budaya Kartosuro. Ya. Monggo iseng-iseng Mas ya. Monggo iseng-iseng. Saksi bisu yang tak pernah mati. Aku adalah saksi bisu yang tak pernah mati. Saksi sejarah yang terpendam di masa silam. Pamor yang telah hancur lebur menjadi puing-puing reruntuhan yang mengisahkan tembok beteng, simbol kemegahan. Memori sejarah yang larut dalam peristiwa kerajaan Mataram Islam bergulat dengan nestapa peperangan dan pemberontakan, hancur, luluh lantak. Di bawah Panji Amangkurat II, Babat Alas Wonokerto dimulai dengan perjuangan yang panjang. Akhirnya berdiri kokoh kerajaan Kartosuro. Namun pemberontakan dan pertikaian pun terjadi tak pernah henti. Cengkraman VOC semakin merajalela dan barisan Tionghoa yang terus menggempur barisan dengan geger pecinan terus saja terjadi. Beteng pun jebol dan roboh. Bangunan hancur berkeping-keping. Prajurit lari tunggang langgang. Tahta kerajaan runtuh. Luluh lantak menjadi tapi kini
anak cucu, pewaris generasi. Di mana kepedulianmu, wahai putra ayahku? Katanya engkau penegak undang-undang, tapi di mana kepedulianmu? Ku tahu, karena hanya sibuk mengurus partaimu, golonganmu, dan bukan negerimu. Tetapi kini, setelah tembok-tembok itu dibuldoser, wajah mereka beringas, mata mereka melotot, telinga mereka merah. Mereka sontak naik pitam. Mereka marah dengan dalih itu melanggar undang-undang. Mereka berteriak, penghancur cagar budaya. Mereka memakai topeng beraneka. Ada topeng warna hitam, ada topeng warna merah, ada topeng warna biru, ada topeng warna hitam, ada topeng warna hijau, dan ada topeng warna putih. Ada juga mereka yang memakai topeng dua muka. Aku malu melihatnya. Malu. Ayo, jika memang engkau pewaris sejarah, sing-singkan lengan bajumu, gandeng erat tanganmu, junjung bersama budaya bangsamu, petilasan keraton Kartosuro, jika baka kerajaan besar, keraton Surakarta Hadiningrat, dan Kasultanan Ngayogjo Karto. Luar biasa semangatnya, Pak. Ini karya Pak Marsudi sendiri ya? Aije. Itu suatu itu terinspirasi karena karena ia melihat itu loh, Mas. Tembok dijebol kemarin. Nah, setelah tembok dijebol di bulldozer, ternyata kok nggak ada kabarnya sampai sekarang. Nah, saya berharap itu tembok itu segera dibenahi dan bisa dikembalikan, sehingga marwah kebudayaan itu akan tumbuh kembali. Itu harapan kami, Mas. Luar biasa. Pak Marsudi, untuk kedepannya harapannya seperti apa dengan adanya rumah budaya di Kartosuro? Oh iya, begini Mas. Seperti tadi sudah saya ungkapkan sebenarnya ya, bahwa di Kartosuro ini sangat banyak sekali potensi. Yeah. Baik itu seniman dan budayawan. Nah, harapan kami memang dari para seniman ini, kita tidak usah iren lah. Tidak usah iren, tidak usah caling ya mendahului itu ya. Tetapi kita saling sinergi. Mari kita bersama-sama untuk membangun Kartosuro ini. Sebenarnya kalau Kartosuro ini bisa dibangun dari sisi budaya, Mas. Wah, luar biasa. Karena kita sudah punya yaitu energi yang positif, energi yang sangat luar biasa dari sejarah Keraton Kartosuro itu. Dari situ bisa dikembangkan energinya, kemudian semakin meluas sehingga gaungnya budaya Kartosuro ini bisa menggema. Nah, ini kalau para seniman, para budayawan di Kartosuro ini bisa menyatu. Saling bergandengan tangan. Saling bergandengan tangan, kemudian saling bahu membahu. Yuk, gotong royong saja. Siapa yang lemah diperkuat. Siapa yang kuat tidak melemahkan yang lain. Sehingga kita bareng-bareng. Semua potensi, baik itu dari seni keroncong,
seni karawitan, seni apa namanya, campur sari, bisa juga mungkin drumnya, bandnya, dan juga dari kesenian-kesenian yang lain. Nah, saya merindukan kali ini mungkin di kesenian tari ya Mas. Di kesenian tari itu kok kayak di Kartosuro ini belum begitu Masih ya. Meredup ya. Iya, masih. Khususnya untuk anak-anaknya. Nah, insya Allah nanti mungkin dalam waktu dekat kalau nanti memungkinkan. Ya, ini kan April itu kan ada Hari Tari Dunia itu ya. Nah, kalau itu memungkinkan coba kita akan mencoba untuk ikut andil dalam melestarikan seni tari, yaitu mengikuti hilatan tari dunia. Itu ya Mas. Ya. Katanya dengar-dengar juga kedepannya katanya di rumah budaya ini akan diadakan sanggar tari untuk anak-anak dan remaja katanya. Iya, betul Mas itu. Iya. Jadi memang kami sedang ini beribik-beribik ya, merencanakan, sedang mencari para pelatih yang bisa kita ajak untuk mengembangkan, yaitu seni tari, ada tari anak-anak, tari remaja, mungkin bukan hanya tari klasik, bisa juga tari modern. Nah, akhirnya di Kartosuro ini akan tumbuh generasi-generasi baru, pecinta-pecinta budaya, pecinta-pecinta kesenian, sehingga gemahnya nanti akan membahana. Nah, itu harapan kita ke depan ya. Inilah tadi keseruan kita bersama penggiat seni dan budaya, yaitu Bapak Marsudi Widodo dari Rumah Budaya. Sekian, terima kasih Pak Marsudi terima kasih. redaksi Moga Mas. Jendela Jateng.